Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Atia, saya dari kelas 11 IPA 6 dan saya akan menjelaskan materi tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu mitosis dan apa itu meiosis. Jadi, mitosis itu adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induk. Sedangkan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak yang tidak identik dengan sel induk. Misalkan, kalian ingin menggandakan diri kalian. Jadi, ketika kalian mengalami pembelahan mitosis, yang terjadi adalah dihasilkannya dua sel anak yang sangat identik dengan kalian. Dan sedangkan jika kalian mengalami pembelahan meiosis, yang terjadi adalah terhasilkannya 4 sel anak yang tidak identik dengan kalian, yakni masing-masing hanya memiliki 50% dari sel induknya. Selanjutnya, kita akan membahas tahapan-tahapan dari pembelahan meiosis dan juga mitosis. Yang pertama adalah tahapan mitosis. Tahapan mitosis itu terdiri dari profase, metafase, anafase, telofase, dan juga sitokinesis. Profase adalah fase di mana sel mempersiapkan diri untuk membelah dan juga kromosom menjadi terlihat dan membran inti mulai menghilang. Yang kedua adalah metafase. Metafase yaitu fase di mana kromosom berbaris di tengah sel dan siap untuk dipisahkan. Yang ketiga adalah anafase, yaitu fase di mana kromosom dipisahkan ke kutub-kutub sel yang saling berlawanan. Yang keempat adalah telofase, yaitu membran inti mulai terbentuk kembali dan kromosom sudah tidak terlihat lagi. Dan yang kelima adalah sitokinesis, yaitu sel membelah menjadi dua sel anak yang identik. Selanjutnya adalah tahapan meiosis. Meiosis terbagi menjadi dua, yaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Pada tahap meiosis 1 terjadi profase 1, metafase 1, anafase 1, dan juga telofase 1. Nah, saat profase 1 itu, sel mempersiapkan diri untuk membelah, kromosom semakin terlihat, dan membran inti mulai menghilang. Dan juga terjadi proses crossing over, yaitu pertukaran materi genetik antara kromosom homolog. Yang kedua adalah metafase 1, yaitu kromosom homolog berbaris di tengah sel. Yang ketiga adalah metafase 1, yaitu kromosom homolog dipisahkan ke arah kutub yang berlawanan. Yang terakhir yaitu telofase 1, yaitu membran inti mulai terbentuk kembali. Selanjutnya adalah meiosis 2, yaitu terjadinya profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan juga sitokinesis. Profase 2 yaitu sel mempersiapkan diri untuk membelah lagi, dan yang metafase 2 itu kromosom berbaris di tengah sel. Anafase 2, kromatid dipisahkan ke kutub-kutub sel yang berlawanan. Yang keempat yaitu telofase, membran inti mulai terbentuk kembali dan kromosom menjadi tidak terlihat lagi. Yang terakhir itu sitokinesis, yaitu sel membelah menjadi 4 sel anak yang berbeda, yaitu sel yang tidak identik dengan induknya. Nah, meiosis ini menghasilkan sel anak-anak yang memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induk, sehingga sangat penting untuk reproduksi seksual. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.